Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri, KEP, memutuskan Brigadir Ade Kurniawan, AK, diberhentikan dengan tidak hormat, PTDH. Ade yang merupakan anggota Bintara Unit, Banit, 2 Subdirektorat, Subdit, 4 di Direktorat Intelijen dan Keamanan, di Tintelkam, Polda Jateng ini dipecat dari institusi Polri karena terbukti melakukan sejumlah pelanggaran. Keputusan pemecatan itu dibacakan secara langsung oleh pimpinan sidang dari penyidik Madya Direktorat Reserse Narkoba, Ditres Narkoba, Polda Jateng Kombes Edi Wibowo. Dalam pembacaan keputusan sidang, Edi menyebut, Brigadir 1, Bribtu, Ade Kurniawan dinyatakan telah melakukan pelanggaran berupa perbuatan tercela di antaranya telah melakukan perzinaan dengan wanita berinisial DJP pada 29 Oktober 2023. Brigadir AK disebut melakukan perbuatan tercela karena telah menjalin hubungan pernikahan di luar resmi kedinasan terhadap wanita lain sehingga memiliki anak. Brigadir AK membunuh bayinya yang masih berusia 2 bulan dengan cara dicekik. Berdasarkan fakta, keterangan saksi, barang bukti, kemudian keterangan dari terduga pelanggar Brigadir AK, keputusan yang diberikan oleh hakim sidang tersebut terhadap terduga pelanggar adalah perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela. Karena yang bersangkutan menjalin hubungan pernikahan di luar resmi terhadap wanita lain sehingga memiliki anak. Kemudian kedua, diduga melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa anak di bawah umur yang berakibat meninggal dunia dan saat ini sedang diproses oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Sehingga sidang tersebut hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan divonis atau diputuskan untuk PTDH dan patsus selama 15 hari. Tim penasihat hukum daripada klien kami yaitu adalah saudara Brigadir AK, yang mana tadi kita sudah melihat semua putusan secara terbuka di sidang Komisi Kode Etik, bahwasannya dalam putusan PTDH yang ditimpa oleh yang dialami oleh saudara AK ini, klien kami, tadi sudah kami konfirmasi bahwa klien kami akan mengajukan banding selama 3 hari. Jadi masih pikir-pikir dan akan mengajukan banding. Dan kami penasihat hukum dari saudara AK, kami menyampaikan permintaan maaf kepada ibu kandung korban maupun keluarganya dan beserta masyarakat yang hari ini kasus yang dialami oleh saudara AK ini membuat gaduh di Indonesia. Dan kami sebagai penasihat hukum juga menghormati langkah-langkah yang diambil oleh Polri yang mana sudah menetapkan saudara AK sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana. Yang kedua juga sudah menegakkan terkait soal pelanggaran kode etik, dan kami akan mulai saat ini kami akan fokus untuk menjalani proses hukum selanjutnya yaitu di persidangan. Alasan tadi akhirnya pikir-pikir atau banding itu apa? Karena kami yakin bahwa yang diputus oleh sidang Komisi Kode Etik ini masih bisa kita perjuangkan. Jadi klien kami tadi pikir-pikir dan harapannya dalam banding tersebut juga akan digunakan oleh klien kami. Misalnya apa yang harus diperjuangkan? Ya terkait soal pelanggaran kode etik ini kan tidak serta-merta diputus dalam sidang hari ini. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita uji juga terkait soal apakah unsur-unsur yang dalam pasal-pasal yang tadi disidangkan dalam kode etik itu sudah memang benar-benar sudah terbuat. Jadi ada yang memberatkan ya Mas? Terkait soal kode etik bukannya tidak bersalah, tapi tetap kita akan menjalani upaya hukum yang dicadangkan bagi klien kami. Berarti minta nggak dipecat ya Mas? Harapannya seperti itu. Masih pengen jadi polisi ya Mas?
Masih klien kami ingin tetap menjadi Polri, bagian dari Polri. Selenggarakan putusan dari Komisi Sidang Etik Polri dengan putusan adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, kami sebagai kuasa hukum dari pelapor, ya, kami terima kasih kepada kepolisian daerah Jawa Tengah karena telah menyelenggarakan sidang yang secara transparan, profesional dan ya berimbang, ya, karena kami pun dari pihak PH juga diperbolehkan masuk dan ada beberapa media juga tadi yang masuk, ya, jadi memang benar-benar transparan dan tidak ada yang ditutupi. Juga tadi langsung sidang mulai dari jam 10 sampai selesai tadi jam 4:30 barusan dengan putusan yang tadi saya sebutkan adalah pemberhentian tidak dengan hormat, gitu. Pas atas putusan itu kan tadi sempat merasa ini ya, Keberatan. Ya, kalau masalah keberatan, pikir-pikir dan lainnya itu kan hak dari terperiksa, ya, atas nama Brigadir AK. Ya, kami hormati. Yang jelas kami sudah difasilitasi sedemikian rupa dan kami terima kasih. Kalau memang dia menyampaikan ada pikir-pikir, ya itu monggo saja, itu kan haknya dari terperiksa. Berarti tetap puas ya Mas terkait putusan dari hakim ketua tadi ya? Ya, tadi ketika persidangan ya sempat emosional, itu kan satu hal yang lumrah dan manusiawi, ya, kehilangan dari cucu, ibu korban juga tadi juga sempat emosional juga sempat teriak juga di persidangan, dan itu saya kira hal yang lumrah dan manusiawi, kehilangan cucu dan Bu Hati. Namun secara garis besar sih tidak mengganggu jalannya persidangan, dan yang disampaikan oleh terperiksa itu juga secara prinsip pun diakui oleh terperiksa, sehingga ini menjadi dasar pertimbangan hukum bagi pimpinan sidang untuk memberikan putusan PTDH, itu, ya. Apa misalnya fakta yang Contoh kayak memang bahwa ini memang telah hidup bersama, artinya hal-hal yang memang mencoreng institusi Polri, lalu juga tinggal di aspol dan sebagainya, lalu merusak citra dari Polri, dan ini adalah suatu merupakan perbuatan yang tercela. Jadi itu yang jadi pertimbangan dari pimpinan sidang, dan itu adalah fakta di persidangan. Itu. Kalau untuk dengan Kita berfokus pada kode etik, ya, Mas, ya. Jadi untuk itu kan sudah ada ranahnya yang menangani, yaitu di Treskrimum Polda Jateng. Jadi kita fokus pada pelanggaran etik sebagai profesi Polri. Gitu. tadi nggak terungkap ya Mas, motif melakukan pembunuhan itu apa? Tidak, kita fokus pada kode etik, ya. Harapan kedepannya gimana Mas? Harapan ke depan mungkin untuk proses hidupnya jalan, lalu juga segera saja untuk naik persidangan sehingga segera mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, gitu, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.